Alhamdulillah ala jami'i ta'illah alladhi amadda al-insan bilisanin yatarajjamu bihi amma huwa ilmuhu wa aqlah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalahu wa atlaka bil haqqi makhulah wa awjaba ala ibadil hajja wal umrata was salat wa salatu wa salamu ala hamilil millah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi saya wasiatkan khususnya bagi diri saya sendiri dan kaum muslimin sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa di mana saja kita berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada hari ke-15 dari bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak terasa sekarang kita sudah memasuki hari ke-15 dari bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Tepatnya hari Selasa kemarin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir di seluruh masjid di kota Pontianak, hampir di seluruh surau di kota Pontianak, bahkan di lapangan, di pasar, di mall, dimanapun orang bahagia menyambut datangnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hanya sungguh sangat disayangkan ada segelintir kecil umat Islam yang mengatakan bahwa orang yang merayakan Maulid Nabi itu masuk neraka. Alasannya ngapa? Karena itu bid'ah, tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka ini banyak belajar dari medsos, baru dengar ceramah dari medsos udah berubah pendapat. Padahal saudara ulama mengatakan kita ini belajar tidak boleh dari medsos, belajar harus kalau ilmu agama beda dengan ilmu umum ya. Ilmu umum nak dari medsos pun tak apa, tapi kalau ilmu agama tak boleh dari medsos, harus tatap muka langsung ketemu ustaz. Kenapa? Kalau kita tak paham nak nanya ke siapa ke medsos tu? Kata ulama kalau kita belajar tak belajar langsung ke ustaz, cuma lewat medsos, lewat YouTube, apa kata ulama? Man laisa lahu syai'un fa syai'uhu syaitan. Ulama mengatakan yang tak berguru, gurunya setan. Ini ulama mengatakan. Makanya nih di masjid ini ada kajian, di masjid-masjid, di masjid Jami Keraton tuh tiap malam ada kajian. Kalau nak ikut nak kajian saya, kajian hadis, kajian fikih, silahkan datang ke Masjid Al Khairat Gang Jarak Sungai Jawi Luar tiap malam Selasa dari maghrib sampai isya, gratis, tidak bayar. Makanya Pak, Bapak kalau dengar ceramah dari Ustaz di YouTube langsung jangan ikut-ikut. Lihat orang tua kita, lihat datuk-datuk kita, dari dulu datuk kita, orang tua kita semuanya mau maulid. Kalau kita mengatakan orang yang merayakan Maulid masuk neraka karena bid'ah, berarti semua orang tua kita, datuk kita semuanya masuk neraka. Tak ada semua saudara, tak ada semua yang kita katakan yang tak ada di zaman Nabi kita katakan bid'ah masuk neraka. Tak ada. Kalau kita katakan semua yang tak ada di zaman Nabi itu bid'ah masuk neraka, belum go. Termasuk kita semua ini masuk neraka. Mohon maaf. Ini masjid nih. Di zaman Nabi masjid tidak seperti ini. Masjid di zaman Nabi hanya terbuat dari pohon-pohon kurma, tidak ada dinding, atapnya dari pelepah kurma. Kok berani kita tidak ikut di zaman Nabi? Kok berani kita bangun cantik-cantik masjid kayak gini? Ini kan bid'ah. Contoh lagi Al-Quran. Al-Quran tidak ada di zaman Nabi, Pak. Berarti yang baca Al-Quran itu masuk neraka semua. Di zaman Nabi belum ada Al-Quran. Sampai-sampai sahabat menghadap kepada Nabi Muhammad. Nabi, bagaimana Nabi kalau Al-Quran kita bukukan? Kata Nabi, enggak boleh. Kenapa?
Karena Nabi dan para sahabat Al-Quran udah ada di hati-hati mereka, udah hafal di luar kepala. Baru ketika Nabi Muhammad meninggal dunia di zaman Sayyidina Utsman, barulah Al-Quran dibukukan. Apakah kita mengatakan Al-Quran itu bid'ah karena tak ada zaman Nabi? Ini contoh lagi saya nih. Di zaman Nabi khutbah tak ada pakai bahasa Indonesia, Pak. Nabi khutbah pakai bahasa Arab. Kenapa banyak ustaz-ustaz sekarang berani khutbah pakai bahasa Indonesia? Apakah kita mengatakan ini ustaz masuk neraka karena tak ikut Nabi Muhammad? Jadi saudara, tidak semua yang tak ada zaman Nabi kita katakan bid'ah haram masuk neraka. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, boleh-boleh saja. Maulid Nabi kita katakan dosa dari mana? Acara Maulid Nabi, ya nanti malam kalau nak hadir, saya ceramah malam ini di Masjid Babus Salam di Jalan Merdeka, di belakang sekolah Bawari dekat kuburan. Sila hadir. Ya. Jadi kalau tidak semua, kalau kita katakan Maulid haram, bid'ah masuk neraka, dosa dari mana? Acara Maulid Nabi pertama ada qari baca Al-Quran. Apakah baca Al-Quran haram? Lalu nanti setelah baca Al-Quran nanti ada ustaz ceramah. Apakah menyampaikan ilmu, mendengarkan ilmu agama dosa? Setelah itu nanti ada orang baca sholawat, ya Nabi salam alaika, baca sholawat dosa gitu. Habis itu nanti ada makan-makan, ada panitia warga bersedekah, beri nasi. Apakah bersedekah dosa? Dosa dari mana saudara? Jadi sekali lagi mohon maaf, selama tidak bertentangan dengan agama Islam, itu boleh-boleh saja, kecuali jika acara Maulid Nabi ngundang Inul Daratista, joget-joget dalam masjid, itu jelas bid'ah haram. Atau acara Maulid Nabi semuanya diberi minuman keras sebotol-sebotol, itu jelas bid'ah haram. Jadi intinya saudara, yang tak mau Maulid Nabi silakan, yang mau pun silakan, tapi ingat, yang tak mau Maulid Nabi jangan nyalahkan orang yang mau Maulid Nabi. Ini makanya ayo Islam harus bersatu Islam, jangan terpecah belah. Yang tidak mau tidak apa, yang mau pun silakan, tapi jangan saling menyalahkan. Kita semua punya dalil. Juga saudara, ini hari masih Rabiul Awal, bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ayolah kita ambil contoh Nabi. Nah, jadikanlah Nabi sebagai contoh. Jadikanlah Nabi sebagai suri teladan untuk kita dan keluarga kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad, Pak, sangat sayang kepada istrinya. Sekalipun Nabi Muhammad jangankan marahkan istri, mukul istri pun tak pernah. Beda dengan suami sekarang. Sikit-sikit maki, sikit-sikit bentak, sikit-sikit nempeleng. Na'udzubillah min dzalik. Memang boleh, Pak, boleh. Bapak sebagai suami mukul istri boleh. Ini menurut Islam, bukan menurut undang-undang HAM. Menurut Islam bapak boleh mukul bini, silahkan. Dalilnya mana? Dalilnya di dalam Al-Quran ada. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Kata Allah, wallati takhafuna nusyuzahunna, hei suami-suami, hei bapak-bapak, kalau bapak punya istri suka membangkang, cerewet, maki-maki, ngelawan, merengot, cemberut, muka masam, sikit-sikit ngambek. Yang pertama kalau punya istri kayak gini, fa'idhuhunna. Ada 3 tahapan, Pak. Bukan langsung pukul. Tahapan pertama kata Allah, fa'idhuhunna, nasihati, beritahu. Sayang, kalau manggil istri gitu, Pak. Nabi Muhammad, Pak, enggak pernah manggil nama ke istri. Nabi Muhammad kalau manggil istri, ya Humaira, apa artinya? Sayang. Bapak mungkin ada di sini suka manggil nama, ubah ikut Nabi Muhammad. Panggil istri dengan panggilan yang mesra, sayang. Yang pertama kalau istri kita melawan kepada kita, yang pertama fa'idhuhunna, nasihati, beritahu. Sayang, melawan suami tak boleh, hukumnya dosa. Udah diberitahu, bukan tambah bagus, malah tambah berani ngelawan. Baru tahapan yang kedua kata Allah, wahjuruhunna fil madaji', pisah ranjang. Bukan bercerai, Pak, bukan bercerai, pisah ranjang. Bapak tidur kamar sebelah, dia istri kamar sebelah. Udah bisa ranjang, bukan tambah bagus, malah tambah jadi melawan suami, tambah maki-maki, tambah kurang ajar. Baru yang ketiga kata Allah, wadribuhun, pukul istri kalian. Allah nyuruh pukul. Tapi ingat, inilah Pak, belajar itu bukan cuma ngambil mentah dari Al-Quran. Hukum Islam ini terbagi 4. Kalau kita tidak nemukan dalam Al-Quran, cari di hadis.
Kalau tidak ada di hadis, kita cari di kias. Kias itu apa? Kias itu perbandingan antara ayat dengan hadis, jadilah satu hukum. Yang bandingkan bukan kita, yang bandingkan ulama. Ulama siapa ulama? Saya bukan ulama. Syarat jadi ulama ini berat, Pak. Harus hafal Al-Quran, harus hafal paling sedikit 100.000 hadis. Kita sebutin hadis yang tidak hafal, ya. Terus kalau tidak ada di kias, baru ada ijma. Ijma itu apa? Ijma kesepakatan para ulama. Makanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4: Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal. Di Indonesia mayoritas kita ikut mazhab Syafi'i. Selain 4 mazhab berarti dianggap syad. Ya, syad artinya sesat. Ini Nabi Allah beritakan, pukul dalam Al-Quran, tapi jangan kita ambil mental Al-Quran. Kalau kita mau ikut langsung Al-Quran, bisa dipukul betul bini kita tuh, binjak-injak. Maksudnya pukul di sini dijelaskan lagi oleh hadis Nabi. Apa kata Nabi? Mukulnya caranya, Pak, diajarkan oleh Nabi. Ghairu mubarrih. Artinya ghairu mubarrih, suami tidak boleh mukul muka istri, nampar, nempeleng, tak boleh, dosa. Termasuk mukul, nempeleng anak ke, nempeleng murid juga tak boleh. Ini bagian muka tak boleh, haram. Tidak boleh suami mukul istri di tempat yang mematikan, dada istri, perut istri, kemaluan istri, tak boleh. Tak boleh suami mukul istri sampai patah tulang, bengkak-bengkak, keluar darah, enggak boleh. Jadi yang boleh kayak Pak Ustaz, contoh yang boleh mungkin cubit-cubit sikit-sikit, tarik hidung, jentik kuping, nah itu boleh. Ini Nabi Muhammad. Kita ambil contoh, enggak mukul istri walaupun istrinya salah. Juga Nabi Muhammad Pak orangnya sabar, sangat sabar. Suatu hari Nabi Muhammad mau berangkat ke masjid, nak ngimam. Ya, ketika lewat di depan rumah seorang kafir Quraisy, Nabi Muhammad melewati rumah dia, langsung Nabi Muhammad diludai. Cuy, diludai. Yang diludai Pak, muka Nabi Pak, wajah Nabi diludahin. Cuy. Nabi Muhammad tidak marah Pak, senyum. Kenapa? Kenapa Nabi tidak marah? Karena yang dihina, yang dijelek-jelekkan, yang diludahi pribadi Nabi tidak marah. Tapi kalau yang dihina Islam, yang dihina Allah, yang dihina Al-Quran, Nabi Muhammad terdepan Pak, berperang membela Islam. Kalau kita terbalik, kalau yang dihina Islam slow, santai dah, tak peduli. Tapi kalau yang dimaki-maki diri kita, berkalut kita. Ini Nabi Muhammad Pak jadikan contoh. Kalau yang dihina diri pribadi, beliau sabar, diludah muka, cuy, tak marah, senyum Pak. Diludah muka, senyum. Besoknya lagi lewat depan rumah dia, Nabi nak ke masjid, diludah lagi, cuy, senyum lagi. Besoknya lagi Nabi lewat, dimaki, diludah lagi, senyum. Hingga suatu hari, orang yang biasa meludah muka Nabi tak ada nampak batang hidung. Nabi bertanya kepada para sahabat, di mana orang yang biasa meludah mukaku? Kata sahabat, sakit wahai Nabi. Hah? Sakit? Ya Allah, kasihan. Sampai Nabi bilang gitu, kasihan. Nabi balik ke rumah Pak, nyuruh istrinya untuk nak ngambil makanan yang enak. Dibawalah kue-kue yang enak. Untuk apa? Untuk menjenguk orang kafir yang biasa meludah wajah Nabi. Ketika sampai di rumah, Nabi ketuk pintu, tok. Ya, dibuka pintu. Itu si kafir yang biasa meludah wajah Nabi, melihat Nabi datang, bergetar tubuhnya Pak, bergegar. Wahai Nabi, ampuni saya wahai Nabi, saya jerah, saya tobat, saya tidak akan mencaci maki Nabi lagi, saya tidak akan meludahi wajah Nabi, jangan balas saya, jangan bunuh saya wahai Nabi, jerah, tobat, maaf Nabi. Kata Nabi, loh, yang datang ke sini yang nak balas kau, apa nak bunuh kau, siapa? Aku datang ke sini itu dengar berita kau sakit. Ini aku bawakan kue-kue makan yang enak. Semoga kau cepat sembuh. Apa kata si kafir tadi? Wahai Nabi, betapa mulianya engkau. Setiap hari ku caci maki, setiap hari ku ludahi wajahmu. Bukan kau balas dengan kejelekan, tapi kau balas dengan kebaikan. Belum ada keluargaku yang menjengukku. Engkau pertama kali yang menjengukku wahai Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad masuk Islam berkat kesabaran. Akhirnya orang tersebut masuk Islam berkat kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ambil contoh Nabi Muhammad. Dan kalau kita ceritakan sifat-sifat suri teladan Nabi Muhammad, enggak selesai sampai subuh Pak.
Ya, silahkan dibaca di kitab Al-Insanul Kamil, kitab tidak tebal. Yang mudah-mudahan walaupun sedikit ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita oleh Allah dapat meninggal dunia dengan keadaan husnul khatimah, ngumpul dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalamul malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza